Shalom, selamat datang di Pendi Kafir Live ya. Sekarang nama kita ubah lagi Bapak Ibu, Pendi Kafir, kaya akan firman. Haleluya. Jadi nama kita sekarang Pendi Kafir. Shalom semua, salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan ya. Sehat selalu Bapak Ibu ya, semangat selalu dalam Tuhan ya. Yahoo, Yahoo saudaraku. Salam dari Malaysia, shalom, salam dari Mentawai. Pulau Mentawai menyapa. Salam. Salam dari Kalimantan, salam. Saya sering di Nias. Sering pelayanan di Pulau Nias saya ya. NTT hadir, salam buat saudara yang ada di NTT. Haleluya. Kita duduk di tepi pantai ya. Duduknya di tepi pantai saudaraku, luar biasa pantainya ya. Wow. Jayapura hadir, salam buat saudara-saudaraku yang ada di Jayapura. Damai Kristus menyertai kota Jayapura. Kota Jayapura diberkati oleh Tuhan. Kota Jayapura diberkati oleh Tuhan. NTT diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Salam sehat, sukacita selalu bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari semua mara bahaya, celaka, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan ya. Dan kita juga dijauhi dari niat orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Malaikat Tuhan menjaga, malaikat Tuhan melindungi kita siang dan malam. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai. Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, dan kalau kita di dalam Tuhan, apa yang perlu kita takuti? Tidak ada hal yang perlu kita takuti kalau kita di dalam Tuhan. Dan tidak ada hal yang menakutkan kita kalau Tuhan dalam kita. Oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan pasti langkahnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia. Haleluya. Mbah Lun, terima kasih semuanya Bapak Ibu, terima kasih ya. Nama kita sekarang sudah kita ganti lagi, namanya Pendi Kafir, kaya akan firman. Israel Jo, Kakak Israel, terima kasih Israel. Kiranya damai Kristus selalu menyertai Israel. Shalom Tuhan, damainya Tuhan selalu berada di dalam Israel. Jual obat terus, ya biar laku. Haleluya. Namanya siapa Bapak Ibu? Kita ganti namanya Pendi Kafir, kaya akan firman. Shalom Bang Israel. Shalom Bang. Pendi Bu ya. Minggu depan Bapak Ibu saya ganti lagi nama saya jadi Pendi Bu ya.
Pendi Kafir. Hebat namanya ya, Pendi Kafir. Nama yang sangat hebat. Nama yang sangat keren. Siapa namanya? Pendi Kafir. Di mana kerennya? Kafir kaya akan firman. Itulah kerennya. Keren sekali. Pak Jem Samosir, saya bersama dengan Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu di Mentawai. Anik Bajeng. Kafe. Yes, terima kasih. Saya memang kafir. Bangga jadi orang kafir. Bangga murtad. Salam ya dengan JDP, saya lagi di Pekanbaru, Pendeta Duta Sembiring. Siap. Siap Pak Jem. Salam hormat semuanya. Amin, amin. Terima kasih doa saudara ya. Terima kasih doanya Bapak Ibu ya. Saya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kebetulan tidak ada kegiatan. Nanti sore saya baru ada kegiatan. Dari pagi sampai siang saya istirahat Bapak Ibu. Karena nanti sore saya ada pelayanan, kita buat seminar ya. Seminar Islamologi di Pulau Mentawai. Mulai dari sore sampai tengah malam Bapak Ibu. Salam, 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 salam. Bang Ben, terima kasih mamar ya Bang Ben. Ada yang bilang kasih malu orang Aceh. Kenapa kasih malu orang Aceh? Saya bukan orang Aceh. Kalian tidak mengakui saya orang Aceh. Saya buat nama saya Pendi Kafir. Apa yang bikin malu orang Aceh? Kecuali saya buat Pendi Aceh Kafir. Ya itu ya malu Aceh. Saya kan tidak ada sangkut pautnya dengan Aceh. Kenapa kalian selalu mengait-ngaitkan bikin malu Aceh, bikin malu Aceh? Saya tidak pernah mengatakan Aceh. Ya, kalian yang selalu mengatakan Aceh, Aceh. Kalian yang selalu mengatakan bukan Aceh. Kalian selalu mengatakan bikin malu Aceh. Suruh hapus nama. Sekarang nama saya Pendi Kafir. Nggak ada hubungannya dengan Aceh. Apa yang bikin malu Aceh? Ya kan Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Tidak ada hubungannya saya murtad dengan Aceh. Tidak ada. Aceh, Aceh. Saya. Nggak ada. Itu pribadi. Pribadi lepas pribadi. Nggak ada hubungannya dengan Aceh. Bahkan nama saya bukan Pendi Aceh. Pendi Kafir. Nggak ada hubungannya dengan Aceh. Dulu mereka mendesak, jangan bawa-bawa Aceh, bikin malu Aceh. Sudah lama sekali saya tidak bawa-bawa Aceh. Mereka hadir, Aceh kamu di mana? Aceh mana kamu? Di mana kampungmu? Di mana desamu? Daerahmu di Aceh di mana? Mereka juga yang sibuk Bapak Ibu. Amin, salam, salam. Saya kan Pendi Kafir. Minggu depan saya buat Pendi babi, Pendi bui saya buat minggu depan. Pendi AC saya buat, nanti saya buat Pendi AC. Pendi Ekboh nanti saya buat.
Apa enaknya jadi kafir? Sangat enak jadi kafir. Enak sekali. Nikmat sekali jadi kafir. Hidup kita sukacita jadi kafir. Tidak menderita hidup kita. Dalam artian menderita, kita tidak terkekang dengan agama. Ya, tidak terkekang dengan agama. Sangat nikmat sekali jadi orang kafir. Sangat sukacita sekali jadi orang kafir. Wow, sukacita. Bukan berarti jadi orang kafir itu bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan. Tidak, pikiran itu jangan dipersempit. Ya, pola pikir kita jangan dipersempit. Oh, orang kafir bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan. Tidak. Ada banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan. Tidak nabrak sana, nabrak sini. Tidak. Makanya saya katakan jadi orang kafir itu sangat nikmat. Nikmat sekali jadi orang kafir. Sukacita sekali jadi orang kafir. Benar saya katakan. Benar-benar saya bilang. Jadi orang kafir itu sangat membuat saya sukacita. Sangat membuat saya damai. Sangat membuat saya sejahtera. Itu jadi orang kafir. Benar-benar nikmatnya luar biasa. Wow, 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 wow. Hey Widya Trivena, my wife, apa kabar? Sudah masak kah? Nah, ini Widya Trivena, Bapak Ibu. Dia mau nyusul ke Mentawai katanya. Kalau lama-lama saya pulang, dia mau nyusul ke Mentawai katanya. Widya Trivena nanti nyusul ke Mentawai ya, Ci ya, Cici Widya. Halo Cici Widya, nanti Cici Widya nyusul ke Mentawai ya. Bapak Ibu suruh Cici Widya nyusul saya ke Mentawai. Nyan ka japra, muka ke manteng ka kamu cukam neraka. Masalah, yang penting kamu nonton saya. Dia bilang, Bapak Ibu, orang Aceh bilang, ada orang Aceh di sini ya. Dia katakan, itu kau bilang muka kamu aja seperti muka neraka katanya. Saya bilang tidak masalah. Yang penting dia nonton, Bapak Ibu. Ketika dia nonton live kita, dia sudah mendengarkan nama Yesus. Ya kan? Siap. Nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Ketika mereka melihat live kita, mereka sudah mendengarkan nama Yesus, Bapak Ibu. Pendi kafir. Siapa namanya Pendi kafir? Enak sekali jadi orang kafir. Benar saya bilang. Enak sekali jadi orang kafir. Sangat enak. Siapa sih yang tidak mau hidupnya damai? Siapa sih orang yang tidak mau hidupnya sukacita? Siapa sih orang yang tidak mau hidupnya tenang? Kalau saudara mau hidup damai, saudara mau hidup tenang, saudara mau hidup sejahtera, jadilah orang kafir. Damai, sukacita, sejahtera, tidak ada tekanan, itu hidup orang kafir. Makanya negara-negara kafir ya, itu selalu orang-orang di dalamnya itu damai. Orang-orang di dalamnya itu sejahtera. Orang-orang di dalamnya itu sukacita. Wajahnya berseri-seri. Ya, apalagi kalau orang kafir itu suka makan daging babi. Wow! Apalagi orang Kristen. Ya, orang Kristen hidupnya damai. Orang Kristen hidupnya sukacita. Orang Kristen hidupnya itu benar-benar nikmat sekali. Makanya kami bangga menjadi orang Kristen. Sekalipun agama kami sering dihina, iman kami sering diolok-olok, tetap kami orang Kristen hidupnya damai. Tetap kami orang Kristen hidupnya sukacita. Tetap kami orang Kristen tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah membalas cacian dan makian. Kenapa? Karena kami tahu mana yang harus kami tanggapi dan mana yang harus kami abaikan. Mana yang harus kami tanggapi dan mana yang harus kami cuekin. Ya, orang Kristen sangat tahu. Bahkan gereja kami sering ditutup, sering dilarang kami beribadah. Tetap saja kami orang Kristen bersukacita.
Ya, ada yang perlu kami tanggapi, ada yang perlu kami cuekin. Tapi tetap saja semua orang Kristen itu sukacita. Kenapa? Ada Yesus. Ya. Kenapa? Ada Yesus dalam hati. Ada Yesus dalam hati orang Kristen. Ketika ada Yesus dalam hati orang Kristen, maka orang Kristen itu hidupnya selalu damai. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh cengeng. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh membalas kejahatan. Damai, 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 damai. Damai, 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 damai Yesus. Damai, 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 damai Yesus. Semua orang Kristen hidup damai. Tenang, 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 tenang. Iman, tenang, 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 tenang. Hati, tenang, 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 tenang. Pikiran, karena ada Yesus. Haleluya. Wow, Yasua Huarab, terima kasih abangku, kakakku. Duit, duit, duit katanya. Duit, duit, duit kata mereka Bapak Ibu. Oke, yang belum kasih mawar, kasih mawar kah? Yang belum kasih kopi kah? Ya, karena sudah diingatkan duit, 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 ingatkan. Wow, nikmat sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu, laut ini ciptaan Tuhan Yesus ini, ya. Ini pantai ini Bapak Ibu, pantai indah ini ciptaan Tuhan Yesus, ciptaan Tuhan kita. Nah, nikmat mana lagi yang kita dustai? Nikmat mana lagi yang kita dustai, saudaraku? Wow. Nah, ini ciptaan Tuhan kita nih, saudara. Keren ya, Widya Trivena. Cici Widya, keren ya Cici Widya ya. Nanti Cici Widya cepat nyusul saya ya. Nah, Cici Widya cepat nyusul saya ke Mentawai. Lihat. Lihat ini, Cici Widya. Pantainya indah. Abangku, Bang Tobing, terima kasih topinya, bagus sekali. Nah, ini ciptaan Tuhan Yesus ini. Luar biasa ini. Pantainya sangat indah, ciptaan Tuhan Yesus kita ini. Penontonnya 400. Kenapa penontonnya banyak ini? Ya, kenapa ya penontonnya banyak ini? Jangan balas komentar mereka Bapak Ibu, jangan balas, biarkan saja. Apapun tulisan mereka, tolong ya, tolong anak-anak Tuhan jangan membalas komentar mereka. Apapun typingan mereka, apapun tulisan mereka di live chat kita, tolong jangan membalas komentar mereka. Tugas kita adalah memperdengarkan nama Yesus kepada mereka, agar mereka yang hadir di komal kita, mereka diberkati Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan Yesus, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tujuan saya live ya. Tujuan saya live Bapak Ibu, agar mereka mendengarkan nama Yesus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku, jangan balas komentar mereka. Jangan habis waktu kita untuk membalas komentar mereka, itu tidak ada gunanya. Biarkan saja mereka tulis apapun, komentar apapun. Tetap kita doakan supaya setiap orang yang hadir di live kita, mereka dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada pada mereka ya. Mereka bisa merasakan kuasa Tuhan, mereka bisa merasakan jamahannya Tuhan, dan mereka bisa merasakan lawatannya Tuhan. Jangan balas. Terima kasih yang sudah memberkati, yang sudah kasih mawar, yang sudah kasih topi, yang sudah kasih kopi. Saya ucapkan terima kasih. Gift Bapak Ibu, selama saya di Mentawai, saya pergunakan dengan Bank JDP untuk penginjilan di Pulau Mentawai. Saya Bapak Ibu ada 10 hari lagi di Pulau Mentawai. Gift yang Bapak Ibu berikan, saya pergunakan dengan Bank JDP untuk penginjilan di pedalaman Pulau Mentawai. Terima kasih.
Selamat malam. Kok selamat malam? Kak Demoni, terima kasih. Kak Sayete. Wow, Pendi Kafir ya, kaya akan firman. Namanya Pendi Kafir, kaya akan firman. Kak April. Thank you Kak. Kak Tobin, terima kasih. Terima kasih Kakak. Hambanya, terima kasih. Kak Angga, thank you Kak. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Kak Angga. Ya, Allah Tuhan kalian, Yesus Tuhan kami ya. Beda iman kita, tapi bukan berarti kita saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengejek. Belajarlah sama orang Kristen. Ya, kami tidak pernah menghina agama kalian, kami tidak pernah menghina iman kalian, kami tidak pernah menghina Tuhan kalian. Kenapa? Karena kami punya Tuhan kami punya juru selamat, kami punya keyakinan, kami punya iman, dan kami punya kitab yang harus kami percayakan. Kami tidak terpengaruh dengan iman orang lain, kami tidak pernah terpengaruh dengan agama orang lain, kami tidak pernah terpengaruh dengan kitab orang lain, dan kami tidak pernah terpengaruh dengan Tuhan orang lain. Tidak. Kenapa? Karena kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu ada pengharapan yang luar biasa. Makanya orang Kristen tidak pernah menghina iman manapun, agama manapun, kepercayaan manapun, Tuhan manapun. Tidak. Ya, jadi kalian harus belajar sama orang Kristen. Harus. Dan kalian harus benar-benar yakin terhadap agama kalian, terhadap iman kalian, terhadap Tuhan kalian. Tanpa perlu menghina iman orang lain, menghina agama orang lain, dan menghina kepercayaan orang lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, itu harus kalian terapkan. Itu bukan sekedar tulisan di dalam Al-Quran. Ya, tapi bagaimana cara kalian hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian melihat ada orang yang murtad, biarkan saja dia murtad. Sebagaimana kami melihat ada orang yang mu'alaf. Ya, tiap hari kami melihat ada orang yang mu'alaf, biarkan saja dia mu'alaf. Tidak mempengaruhi iman kami ketika melihat orang mu'alaf. Nah, harusnya kalian belajar sama orang Kristen. Ketika kalian melihat orang Islam yang murtad, biarkan saja dia murtad. Ya, biarkan saja dia murtad. Jangan pernah kalian terpengaruh dengan orang murtad. Jangan, tapi lihat perbandingan antara orang mu'alaf dan orang murtad. Apa yang perlu dilihat? Sikapnya, tutur katanya, adabnya, sopan santunnya, budi pekertinya, pembaharuan budinya. Adakah pembaharuan budi dari kedua belah pihak? Ini yang harus kalian perhatikan. Siapapun kita harus memperhatikan ketika orang itu mu'alaf, apakah ada perubahan budi dalam kehidupannya, ada pembaharuan karakter dia, atau setelah dia jadi mu'alaf, hidupnya itu selalu menghina agamanya yang lama, selalu menghina kitabnya yang lama, selalu menghina Tuhannya yang lama. Sama dengan orang Islam yang masuk Kristen, yang murtad. Ya, lihat, apakah orang Islam yang murtad itu ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter? Apakah dia masih menghina agamanya yang lama? Apakah dia masih menghina nabinya yang lama? Masih menghina kitabnya yang lama? Masih menghina Tuhannya yang lama? Kalau masih, berarti dia belum bisa move on, dia belum murtad, artinya dia hanya ganti baju. Ya, dia hanya ganti baju, tapi dia tidak ganti dalaman. Orang mu'alaf banyak sekali mereka ganti baju, tapi dalamannya tidak diganti. Bajunya saja diganti, dalamannya tidak diganti. Kotor, dalamannya masih juga dipakai. Nyaman dia dengan dalamannya, padahal dalamannya itu sudah kotor, bikin dia gatal-gatal, masih dipakai. Saudara saya Bang JDP, kami ganti baju, ganti celana, kolor pun dalaman itu kami ganti supaya tidak membuat kami gatal. Makanya Alkitab mencatat apa? Kamu dikenal dari buahnya dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Dan dari buahnya lah kamu dikenal dan mengenal. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang kecut, buah yang pahit, buah yang masam, buah yang pahit. Tidak mungkin. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang nikmat, buah yang sedap, buah yang sangat enak.
Ya, itu kalau pohon yang baik. Tapi kalau pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang ciut, buah yang pahit, buah yang masam tatat, masam. Buah yang tidak enak dimakan, buah yang dibenci oleh banyak orang. Itu kalau ajarannya tidak baik. Kalau pohonnya tidak baik, ya, maka carilah pohon yang baik supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nama saya sekarang apa? Pendi Kafir. Kaya akan firman. Ya. Nah, kemarin nama saya Pendi Arab selama 2 minggu lebih bertahan. Namanya Pendi Arab. Hari ini saya buat Pendi Kafir. Minggu depan saya buat Bapak Ibu Pendi Bui. Ganti-ganti ya Pak, ya biar senang teman-teman itu. Karena ada juga yang bilang jangan kamu pakai Arab karena Arab itu mayoritas Islam katanya. Jadi saya ganti Pendi Kafir. Saya mau lihat Bapak Ibu ketika nama saya Pendi Kafir apakah mereka masih keberatan. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, mukamu pahit. Saya tidak percaya kamu bilang muka saya pahit. Tidak percaya saya. Kalau memang benar muka saya pahit, tidak mungkin kamu berada di live saya. Pasti muka saya itu manis, ada kemuliaan Tuhan, ya kan? Sehingga kamu itu rela berlama-lama di live saya. Kalau seandainya muka saya pahit, tidak mungkin kamu betah di live saya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak usah kita balas yang aneh-aneh saudara. Cukup kita balas yang seperti itu. Itu sudah membuat mereka kepahitan. Lihat ini Bapak Ibu. Aceh wajib Islam katanya. Nah, kita tidak ada sangkut pautnya dengan Aceh. Tetap mereka itu tidak bisa move on Bapak Ibu. Ya, ketika mereka lihat saya, yang ada dalam pikiran saya ini orang Aceh. Apapun nama yang saya buat, yang ada dalam pikiran mereka Bapak Ibu, saya ini orang Aceh. Sekalipun ada banyak di antara mereka yang tidak kenal saya, mereka katakan dia bukan Aceh, hanya tumpang lahir di Aceh. Tetapi setiap mereka melihat saya, yang ada dalam pikiran mereka, Pendi itu orang Aceh. Ya, apapun kata orang, Pendi itu orang Aceh. Ini dalam pikiran mereka, saudara. Makanya apapun nama saya yang saya buat, tetap mereka kaitkan dengan Aceh. Nah, ini saudaraku. Apakah saudara percaya? Apakah saudara sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Silakan saudara komentar. Apakah saudara sepakat, sepemahaman dengan apa yang saya sampaikan? Silakan saudara komentar. Karena apapun yang saya buat nama, mereka tetap melihat saya Aceh. Saya pakai nama Pendi Arab, mereka bilang saya orang Aceh. Saya pakai nama Pendi Kleng, mereka bilang saya orang Aceh. Saya pakai nama Pendi Sinaga, mereka bilang saya orang Aceh. Tapi ketika saya pakai nama Aceh, mereka bilang kamu bukan Aceh. Sekarang saya memakai nama Pendi Kafir, mereka tetap mengatakan saya Aceh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masih 10 hari lagi di Mentawai ini. Nanti saya kembali ke Padang. Dari Padang saya ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru saya ke Medan. Dari Medan saya ke Aceh Timur, Langsa. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat ya. Dan teman-teman yang ada di Medan, nanti kita bisa ketemu di Medan ya. Kalau saya di Medan nanti saya kasih tahu saya lagi di Medan. Supaya teman-teman yang ada di Medan bisa ketemu. Kita bisa ngopi, kita saling sharing, saling menguatkan, saling mensupport, dan saling mendoakan. Dan selesai saya pelayanan di Medan, saya lanjut ke Aceh Timur, di kotanya Langsa, tepat di kota Langsa. Bagi teman-teman yang seiman yang ada di kota Langsa, mari kita ketemu, kita sharing, saling mensupport, saling menguatkan, saling mendoakan. Tidak ada maksud apa-apa ya. Nah, mari kita ketemu. Dan nantinya saya juga ke Pekanbaru. Tapi jangan ketemu di Pekanbaru, karena saya di Pekanbaru hanya sebentar, hanya 3 hari.
dan saya tidak ada waktu untuk bertemu dengan banyak orang di Pekanbaru karena sangat padat sekali pelayanannya. Jadi saya tidak buat pertemuan dengan teman-teman yang ada di Pekanbaru. Nanti saya buat pertemuan teman-teman yang ada di Medan dan di Langsa, Aceh Timur. Mari kita ketemu, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena kalau di Medan ada hari-hari tertentu saya kosong. Di Aceh, di Langsa juga ada hari-hari tertentu saya kosong. Tapi kalau di Pekanbaru Bapak Ibu selama 3 hari itu padat sekali saya jadwal. Jadi tidak bisa saya atur waktu untuk bertemu, ya. Karena kalau 1 jam Bapak Ibu itu tidak cukup waktu untuk kita ketemu, untuk kita sharing-sharing, untuk kita ngopi. 1 jam itu nggak cukup waktu. Baru sebentar duduk sudah lewat 1 jam. Itu dia saudaraku. Saya melihat saya sering sekali bertemu dengan teman-teman yang mensupport, ya, teman-teman yang mendoakan, teman-teman yang minta ketemu. Baru 1 jam ketemu, itu sepertinya sudah 1 jam lebih. Itu sepertinya kok baru selesai, ya, baru sebentar kita ketemu. Jadi begitu nikmatnya, begitu indahnya kita bertemu di dalam Tuhan, saudaraku. Waktunya itu tidak terasa, ya. Kita bertemu di dalam Tuhan, bertemu dalam kasih Tuhan, waktunya itu tidak terasa, saudara. Begitu cepat berlalu, begitu indah, begitu nikmatnya pertemuan kita di dalam Tuhan. Ada saja cerita-cerita kita yang saudara dengar, yang kami ceritakan, ya. Saudara pingin sekali mendengar cerita bagaimana pelayanan, apa yang kami dapatkan dalam pelayanan, apa yang kami hadapi dalam pelayanan, siapa saja yang menolak, bagaimana ketika kami ditolak dalam pelayanan. Itu Bapak Ibu sangat enak sekali didengar, seru sekali Bapak Ibu, ya. Makanya nanti teman-teman yang ada di Medan kita ketemu. Nanti kami buat pertemuan rencananya di rumah Kak Cut Fitri, ya. Nanti juga ada Bang Andika, tapi bukan Bang Andika yang live di TikTok, ya. Bang Andika yang ada di Medan. Ada beberapa teman lain, orang Aceh lain yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus di Medan. Nanti kita akan ketemu di tempat Kak Cut Fitri. Kita akan makan siang di sana. Kita akan masak kuah plik di sana nanti, ya. Dan kita akan berbagi sedikit berkat dengan teman-teman Aceh yang sudah percaya kepada Yesus nanti di Medan, saudaraku. Ya, nanti kami akan masak BPK. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, ya. Kak Dominik, terima kasih kakakku. Terima kasih gift-nya Bapak Ibu semua, terima kasih gift-nya, ya. Sehat-sehat selalu kita, sukacita selalu di dalam Tuhan. Wow. Umatang kajet wo je, tak ada jet wo, puya tu. Umatang. Wo ju. Makan sate matang. Kalau saya ke Matang, saya tidak pernah lupa makan sate apalah grugo. Wih, enak sekali sate apalah grugo. Kalau saya lewat Banda Aceh, saya pasti singgah di tempat sate apalah grugo. Ya, apalah grugo, mangat tat sate goknyan. Suali sengke banget. Mameh tat sate, mangat tat, mantap tat sate apalah grugo. Luar biasa banget. Hana ku pandai kajet buah, hana ku pandai ke hana ke. Panena ku harap kah patih. Dia Bapak Ibu bilang, saya tidak percaya kamu berani pulang. Tidak percaya tidak apa-apa Bapak Ibu, kan. Kita kan tidak memaksa dia untuk percaya. Kalau kita memaksa dia untuk percaya, nanti bertambah rukun imannya. Nanti sudah bertambah rukun iman mereka Bapak Ibu, kan. Oh, kau harus percaya bahwa aku pulang ke Aceh. Enggak pernah saya harapkan kamu percaya kepada saya. Dah keluar Islam, auranya gelap katanya Bapak Ibu. Dah keluar Islam, auranya gelap katanya. Enggak. Yang penting sukacita. Muka hitam, kulit hitam. Tuhan kami tidak pernah buat banding. Tidak pernah buat perbandingan. Tuhan kami tidak pernah rasis, ya. Kalau dulu Bapak Ibu ada hadis mengatakan yang kulit hitam katanya masuk neraka. Kalau kalian tidak percaya, yang Islam di bawah yang tidak percaya, coba kalian ketik di Google hadis yang mengatakan kulit hitam masuk neraka. Coba kalian tulis, pasti keluar. Yang kulit hitam masuk neraka.
Di dalam kekristenan, Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau keriting rambut, mau lurus rambutnya, mau ikal rambutnya. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidupnya damai, hidupnya sukacita, matinya masuk surga. Sekali lagi saya katakan, kalau kalian mau cari, ada hadis, di Google kalian ketik, hadis yang mengatakan orang kulit hitam masuk neraka. Itu keluar hadisnya. Oh, terserah kalian nanti mau bilang itu hadis dhaif, itu hadis lemah, itu terserah kalian. Yang penting ada hadis yang mengatakan orang yang kulit hitam masuk neraka. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan warna kulit. Kulit hitam, kulit putih, ya mata sipit, kok mata siput? Mata bulat, rambut pendek, rambut panjang, perempuan, laki-laki, asal dia percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam kasihnya Yesus, orang tersebut hidupnya damai, hidupnya sukacita, hidupnya sejahtera, hidupnya selalu diberikan kelimpahan, dan matinya pasti masuk surga. Wow, luar biasa. 400 penontonnya. Buka pegahgam. Kulit hitam masuk neraka ya? Iya. Kak Alfa sudah cari belum? Yang kulit hitam masuk neraka. Coba, Kak Alfa sudah cari belum di Google? Bagi yang belum cari, silakan carikan supaya saya tidak dianggap omong doang. Silakan cari hadis yang mengatakan kulit hitam masuk neraka. Silakan cari. Silakan cari. Nah, paling-paling mereka nanti akan katakan, oh itu hadis yang dhaif, Pendi. Itu hadis yang lemah, Pendi, katanya. Kalau menguntungkan, oh ini hadis yang kuat. Kalau tidak menguntungkan, itu hadis yang lemah. Ada sudah, ha. Ada yang sudah cari, benar kan? Yang sudah cari, benar apa salah? Mana Cici Widya? Cici Widya sudah cari belum? Coba Cici Widya cari dulu di Google. Hadis yang mengatakan orang kulit hitam masuk neraka. Ada bang? Yes, betul. Benar katanya. Hadis yang mana? Ketik aja di Google saudaraku. Ketik di Google hadis yang mengatakan yang kulit hitam masuk neraka. Coba tulis. Pasti keluar itu. Apakah benar yang saya sampaikan atau hoax yang saya sampaikan? Silakan cari. Habis itu nanti masuk lagi ke live saya. Cari dulu. Keluar live, yang belum cari keluar live saya, nanti masuk lagi. Keluar dulu live saya, nanti masuk lagi. Carikan hadis yang mengatakan yang kulit hitam masuk neraka. Ada bang, itu ke Alfa dan Omega katanya ada. Udah ada bang, ya. Ada, ya. Ini yang cari-cari ini. Yang cari-cari artinya saya tidak mengatakan apa yang tidak tertulis. Saya selalu mengatakan apa yang tertulis. Kita tidak asal ngomong, ya. Maka Cici Widya sudah bilang ada katanya. Nah, makanya saya murtad, Bapak Ibu. Salah satu alasan saya murtad itu kulit saya hitam. Ditambah lagi saya ke Mentawai, saudara. Saya kemarin dengan Cici Widya, ya. Waktu saya kemarin di Mentawai selama sebulan, saudara, bersama dengan Bang JDP, saya sebulan di Mentawai. Bang JDP waktu itu 2 minggu, ya. Saya sebulan di Mentawai. Pulang saya dari Mentawai, hitamnya saya minta ampun. Sampai mertua saya terkejut lihat saya. Waktu saya sama Cici Widya datang ke rumah mertua, mama mertua saya bilang, "Pendi, hitam kali kamu, Pen. Di Mentawai kamu hitamnya gelap minta ampun," katanya. Saya ketawa, Bapak Ibu. Di situ saudaraku, saya sama istri ketemu dengan seorang di Jakarta Utara. Ibu itu bilang, "Pak Pendi, kok gelap sekali sudah," katanya. Memang Bapak Ibu, di Mentawai ini kita bikin yang hitam itu bikin gelap, saudaraku. Tetap, mau gelap, mau hitam, tetap kita sukacita, saudara. Tetap kita sukacita. Yang belum murtad silakan murtad.
Nah, ini ada yang bilang ada hadisnya katanya. Karena ini memang ada hadisnya. Nah, ada hadisnya katanya. Ada hadisnya, ada memang. Nah, yang kulit hitam semuanya masuk neraka. Ini ada yang bilang, tolong jangan jelek-jelekkan agama. Siapa yang jelekkan agama Islam? Kalian yang menjelek-jelekkan agama kami. Masa kami tidak boleh mengulas sedikit pun? Ketika kita ulas, dibilang, tolong jangan menjelek-jelekkan. Siapa yang menjelek-jelekkan? Ada yang bilang nih, ada bang dalam Misat Al-Misbah 119 buku 1 hadis 112. Nah, ini dia. Nah, ini ya, silakan saudara ketik di Google, nanti keluar, saudara baca sendiri hadisnya. Ada tertulis nyata. Ada tertulis nyata. Ada tertulis nyata, tertulis. Ini ada yang bilang, abang salah paham hadis itu, kaji lagi. Ya kalianlah yang kaji, saya untuk apa saya kaji itu hadis? Nah, dia bilang Bapak Ibu, abang salah paham. Abang salah paham hadis itu, kaji lagi. Kalian yang harus kaji, kami untuk apa kami kaji? Tulisannya sudah jelas. Yang kulit hitam, silakan kau ke neraka. Yang kulit putih, yang kulit putih silakan kalian kaji sendirilah. Itu bukan urusan kami itu. Silakan kakak kaji sendiri ya. Kak siapa ini? Kak Safi ya. Kak Safi kaji sendiri, baca sendiri, benar atau salah. Wow, Kak April, terima kasih Kak April. Kaji sendiri kalian. Itu urusan kalian ya yang mengkaji. Kami tidak ada urusan. Ya. Silakan kaji sendiri. Kak April, terima kasih berkatnya, dan Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih berkatnya. Wow. Ipreh gift pendia. Bapak Ibu, ada orang yang kasih gift, mereka bilang ipreh gift. Kalau tidak ada orang yang kasih gift, mereka bilang sepi kali left kau, tidak ada yang kasih gift katanya. Kenapa saudaraku? Gak ada kasih gift, tetapi ada yang kasih es krim. Ada yang kasih es krim. Ini dia. Sini dulu saudaraku. Kami makan es krim. Haleluya. Kalau ada yang kasih gift, Bapak Ibu mereka bilang cari-cari gift kau. Kalau tidak ada orang yang kasih gift, ala left kau, nggak ada yang kasih gift katanya. Tapi kami dapat es krim. Tapi kami dapat es krim. Haleluya. Murtad karena es krim. Murtad karena. Bagi yang pengen makan es krim, segeralah murtad. Murtad karena es krim. Kak Hemida, terima kasih semuanya. Murtad karena es krim. Ini Bang JDP ini. Bagi yang mau murtad segera. Bagi yang mau es krim segera murtad. Abangku Bang Lemai. Nanti ada yang komen murtad karena es krim katanya. Murtad karena, nanti ada yang bilang murtad karena es krim. Sekarang saudaraku, nama kita gantikan Pendi Kafir. Ih, enak kali es krimnya. Oh, khas Mentawai. Khas Mentawai ya. Es krim khas Mentawai. Wow. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan berkati es krim ini sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Haleluya. Wow, nikmat. Bagi dong Pak. Murtad karena martabak. Kak Cut, naik dulu Kak Cut. Kak Cut naik dulu sebentar. Ntar saya ngedit video dulu sini kenapa? Oke. Halo Kak Cut dulu. Nah, ini orang Aceh juga ini saudaraku. Ini orang Aceh juga ini. Sudah murtad juga. Salam Bang Pendi. Salam Kak. Nyo di Mentawai nyolong ngo. Mentawai. Siapa di sebelah tadi? Bang Jamal, Bang JDP. Murtadin juga kah? Iya, Murtadin juga. Tapi orang Batak dia. Kena es krim. Pasar Ibu. Dia murtad karena es krim. Oh, Pasar Ibu sama dengan suami saya berarti. Tapi dia Kak Cut, dia itu dulu lahirnya dalam keadaan Islam. Orang tuanya Islam.
Opungnya itu pembawa syiar Islam di Tanah Batak. Oh gitu. Nah, murtadlah beliau. Kak Cut, lagi di mana ini? Lagi di rumah nah, mau keluar, mau makan. Oh, siap. Nanti kami mau ke Banjarmasin nanti ya. Ditunggu. Oke. Masakan Ya, suami apa saya ini juga nanti? sekarang sudah melayani. Apa? Pasar Ibu di rumah, suami juga sudah melayani. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, ini Bapak Ibu, dua murtadin Aceh ya. Bapak Ibu sudah mendengar kan? Bagaimana kesaksian daripada Kak Cut Fatma ini? Iya, Beliau- jangan takut murtad ya. Jangan makin takut murtad, makin murtad, makin kaya kita. Haleluya. Makin murtad makin kaya. Makanya Kak Cut, saya sudah buat nama saya Pendi Kafir, kaya akan firman, ya kan? Ya, amin. Iya. Haleluya. Oke, saya turun ya. Ini tepi pantai ini kami duduk. Oh, nanti kalau ke Banjarmasin, kami di Banjarbaru, nanti bisa ke pantai kita di sini. Banyak juga pelayanan misi di pedalaman. Oke Kak, oke. Oke, bawa orang rumah, mau kenal juga sama orang rumah. Oke siap. Nanti Oke, kami ke siap. sana. Oke, Ya. saya turun ya. Ya, sehat-sehat ya. Salam buat semuanya Oke, ya. Tuhan berkati. Ya, Berkati. salam. Salam. Nah, itu dia saudara ya. Itu namanya Cut Fatma, orang Luxmawi. Nah, pernah juga beliau pondok di pesantren. Jadi sudah banyak orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, sudah banyak. Ada yang berani terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang berani sudah menampilkan diri, ada juga yang masih takut-takut. Apa yang ditakutin? Takut nanti tidak bisa lagi pulang ke Aceh. Nah, kalau saya Bapak Ibu tidak peduli lagi saya ya. Karena bagi saya itu iman itu harus ditunjukkan. Iman itu harus ditonjolkan. Iman itu harus dinyatakan. Itu bagi saya. Tapi bagi sebagian orang tidak sama dengan prinsip saya. Bagi mereka masih takut. Kalau saya menunjukkan diri saya, nanti saya nggak bisa lagi pulang ke Aceh. Nanti saya nggak bisa lagi bertemu dengan orang tua. Nanti saya tidak bisa lagi bertemu dengan saudara. Itu banyak orang memikirkan ke sana. Kalau saya Bapak Ibu, iman itu harus dinyatakan. Ya, iman harus dinyatakan. Saya tidak mau menyembunyikan iman saya. Diterima puji Tuhan, ditolak juga puji Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ini siap pegang janji Tuhan. Saya meminta Tuhan supaya janjinya itu tergenapi pada diri saya. Ya, saya hari ini Bapak Ibu, ya sangat bersyukur, saya sangat bersukacita, tapi tidak bisa saya ceritakan. Sukacita saya itu tidak bisa saya ceritakan semuanya. Yang jelas Bapak Ibu pasti melihat perbedaan 5 bulan ini dengan awal-awal saya live. Itu dulu saya ada takut-takutnya. Sekarang Bapak Ibu saya sukacita. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang sudah lepas, yang sudah plong sekali ya. Itu yang membuat saya sukacita. Dicaci maki saya sukacita, dihina saya sukacita saudara. Kenapa? Karena ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan kepada saudara. Nanti suatu saat saya akan ceritakan. Pasti Bapak Ibu menangis ya, menangis karena terharu. Bagaimana tergenapinya firman Tuhan itu pada diri saya. Tapi nanti saya akan ceritakan. Ada saatnya nanti Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, iman itu harus ditunjukkan ya. Kita tidak boleh menyembunyikan identitas iman kita. Kita tidak boleh munafik terhadap iman. Kita ditolak, kita tidak ditolak, iman kita harus ditunjukkan, harus kita tunjukkan. Kalau kita ingin merasakan bagaimana kuatnya iman kita, kita akan rasakan di saat kita dihina. Apakah di saat kita diancam, di saat kita diputuskan hubungan silaturahmi, kita masih bertahan di dalam Yesus atau tidak? Disitulah pembuktian orang tersebut kuat di dalam Tuhan atau orang tersebut benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Pembuktiannya adalah ketika diputuskan hubungan silaturahmi,
pengancaman, segala macam intimidasi. Kita bertahan dengan iman kita atau kita meninggalkan iman kita. Nah, prinsip saya Bapak Ibu, saya merasakan lezatnya iman di dalam Kristus ketika saya bertahan dengan dalam intimidasi. Saya bertahan dalam cacian dan makian. Saya bertahan dalam hinaan. Saya bertahan dalam ancaman, saudaraku. Saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Saya merasakan Tuhan itu begitu nyata, dekat sekali. Saya merasakan Tuhan peluk saya Bapak Ibu. Ketika saya sedih, Tuhan hiburkan saya. Ketika saya lemah, Tuhan kuatkan saya. Ketika saya putus asa, Tuhan berikan saya pengharapan Bapak Ibu. Makanya nyata sekali Tuhannya orang Kristen bila dibandingkan dengan Tuhan agama manapun, saudaraku. Tuhannya orang Kristen itu nyata sekali Bapak Ibu, ya. Nyata sekali, saudaraku. Saudara lihat, kalau bukan karena Yesus, tidak mungkin saya berani seperti ini. Saya berani bukan berani konyol, saya berani karena kebenaran. Dulu sebelum saya kenal Yesus saja saya berani, apalagi setelah saya berada dalam kebenaran, tambah saya berani. Apalagi saya setelah percaya kepada Yesus, tambah saya berani Bapak Ibu. Sebelum percaya Yesus saja saya berani, apalagi setelah saya percaya kepada Yesus, saya tambah berani. Kenapa? Kilonatan lanu Elohim ruah pakhat, kiim ruah gefura hafa umusar. Artinya Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, kiim dalam bahasa Ibrani, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Dan itu ayat tertulis di dalam 2 Timotius, saudaraku. Ya, dalam 2 Timotius dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Tiga hal ini ada pada kita tidak akan membuat kita takut. Kenapa? Karena kasih Bapak Ibu. Dalam kitab Galatia dikatakan, tidak ada hukum yang menentang kasih. Ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, kita kedepankan kasih Tuhan, kita hidupkan kasih Tuhan, kita tonjolkan kasih Tuhan. Tidak ada satupun hukum yang menentang kasih, saudaraku. Sejak dunia diciptakan, sejak dunia ini ada sampai tahun 2025, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih, Bapak Ibu. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Agama apapun dia, preman manapun dia, tidak ada yang bisa menentang kasih Tuhan. No. 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 Tidak ada. Ya. Agama manapun dia, orang manapun dia, preman manapun dia, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih Tuhan. Tidak ada. Itu tertulis dengan jelas di kitab Galatia. Ketika kita berjalan dengan kasih Tuhan, kita berjalan dalam kasih Tuhan kita hidupkan, kasih Yesus kita tonjolkan, kasih Yesus kita nampakkan, maka tidak ada hukum yang menentang kasih. Saya luar biasa Bapak, saya sangat bersyukur, saya sangat bersukacita dan saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Saya sangat bangga. Dicaci, dihina, diolok-olok, itu membuat saya bangga. Kenapa? Karena Yesus adalah thoriq ilal jannah. Yesus adalah jalan menuju ke surga. Itu Yesus, ya. Yesus thoriq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Kita tidak ada satu manusia pun yang benar. Tapi orang Kristen dibenarkan oleh firman Tuhan. Ya, orang Kristen dibenarkan oleh firman Tuhan. Maka Yesus katakan kepada kita semuanya, Ana al-haq, akulah kebenaran. Dan siapa saja yang berada di dalam kebenarannya Tuhan, kita dibenarkan. Ya, dibenarkan, bukan kita dibaikan. Saudaraku, bukan kita dibaikan. Sebagaimana kita dekat dengan orang, kita baik sama orang, orang akan baikkan kita. Tapi bila kita mengenal Tuhan, kita berada di dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan membenarkan kita, bukan Tuhan membaikkan kita. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu baik, tapi Yesus mengatakan dirinya itu adalah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan dirinya kebenaran? Bukankah dia secara lahiriah dia itu manusia? Bukankah tidak ada satupun manusia yang berdosa, yang tidak berdosa? Semua manusia berdosa? Yes, tapi Yesus itu berasal dari dan bersumber dari sumber kebenaran. Yesus berasal dari sumber kebenaran. Yesus berasal dari sumber kebenaran. Maka dia mengatakan dirinya, akulah kebenaran. Karena dia berasal dari sumber kebenaran itu Bapak Ibu. Ya,
Dia mengatakan kalau mau masuk surga harus melalui aku. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Maka dia mengatakan kalau engkau mau masuk surga, engkau harus melalui aku. Lalu dia mengatakan akulah yang hidup. Kenapa? Karena dia semua hal yang hidup dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Ya, Yesus adalah sumber kehidupan sendiri dan dia membuktikan saudaraku ketika dia mati di atas kayu salib, dia membuktikan kepada dunia dia bangkit saudaraku. Ya, dia bangkit. Kalian mengatakan prat, no problem bagi kami. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya Yesus tidak mengatakan dirinya akulah yang baik, akulah kebaikan. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik, ya. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Seperti agama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, tetapi kekristenan itu berbeda. Kekristenan bukan mengajarkan kebaikan, tetapi kekristenan itu mengajarkan kebenaran. Kekristenan mengajarkan kebenaran, bukan benar menurut agama, tetapi benar menurut firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita, memberi kita itu harus dalam kebenaran. Ya, kita memberi itu harus dalam kebenaran, bukan asal-asal memberi. Saudara menabur, jangan asal-asal menabur. Taburan saudara itu tidak hidup. Tapi taburkan benih itu di tempat yang subur, di tanah yang subur, di tanah yang indah, di tanah yang elok, di tanah yang benar, agar benih itu tumbuh, Bapak Ibu. Ya, makanya Alkitab mengatakan ketika engkau memberi dalam kebenaran. Ketika engkau menabur dalam kebenaran. Waduh, saya tiba-tiba merinding ini. Luar biasa saudara ya. Saya tiba-tiba merinding. Ketika kita menabur dalam kebenaran. Kita memberi Bapak Ibu, memberi dalam kebenaran. Benih yang kita cari harus dalam kebenaran saudaraku. Ya, harus dalam kebenaran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini dia saudaraku. Maka kita baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan saudara. Agar firman itu mengingatkan kita. Agar hidup kita dipimpin oleh firman. Langkah kita dipimpin oleh firman. Jalan kita dipimpin oleh firman. Kehidupan kita dipimpin oleh firman. Perilaku kita dipimpin oleh firman Bapak Ibu. Maka sesering mungkin kita harus punya hubungan dengan firman, harus punya keintiman dengan firman, harus punya kedekatan dengan firman, harus punya hubungan khusus dengan firman. Kenapa? Agar hidup kita dipimpin oleh firman, saudaraku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yakinlah, mereka yang di bawah, yang menghina, suatu saat mereka akan terniang-niang dan mereka akan teringat firman yang pernah mereka dengar hari ini. Ya, suatu saat mereka akan teringat firman yang mereka dengar hari ini. Yakinlah itu. Makanya saya selalu mengingatkan saudara, jangan membalas komentar mereka. Jangan. Apapun komentar mereka, telinga mereka mendengarkan kesaksian kita. Telinga mereka mendengarkan firman. Telinga mereka mendengarkan nama Yesus. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oke saudaraku, saya mau tutup ini karena saya ada persiapan untuk pelayanan nanti malam. Ya, ada pelayanan nanti sore sampai nanti malam. Wow, Tuhan Yesus sangat baik. Kapril, terima kasih Kapril, suara kebenaran dan semuanya. Abangku Bang Edwin ya, kayaknya Bang Edwin ya. Oh, ya. Abang, saya mau ke Medan ini Abang. Abang naik dulu sebentar. Bang. Ya bang. Bang, kami ini mau ke Medan. Nanti kami mampir. Ya bang. Coba abang persiapkan. Kita mau buat seminar di sana nantinya. Siap bang, siap. Kira-kira tanggal berapa nih bang? Nanti saya WA abang ya. Oh ya bang, ya siap. Nanti saya WA abang. Saya masih di Mentawai ya bang? Ya, pulang dari Mentawai, nanti saya ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Aceh, dari Aceh nanti saya mampir ke tempat abang. Siap. Nah, nanti coba abang bicarakan dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, nanti abang WA saya. Siap bang. Karena 2-3 bulan ini bang sibuk aku bang.
Tahu, Izin ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Salam abangku, salam. Salam, salam bang, salam. Amin. Sehat-sehat ya bang. Siap Amin, abangku. amin siap. bang. Salam. Ya. Haleluya. Oke Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih ya. Salam sehat, sukacita selalu. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, menyertai kita. Salam semuanya, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Besok malam. Besok saya full kegiatan. Ini sebentar lagi saya ada persiapan kegiatan untuk nanti sore dan nanti malam Bapak Ibu. Salam semuanya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu.